Mari kita berdoa. Benar Tuhan, kami ingin serupa dengan Engkau. Kami manusia-manusia yang Kau menangkan, yang Kau selamatkan. Kami ingin menjadi seperti-Mu. Kami masih jauh Tuhan. Kami seringkali berbeda dengan Engkau. Apa yang Kau inginkan justru kami benci. Tapi apa yang Engkau benci kami cintai. Ampunilah kami Tuhan. Biar kami semakin hari semakin serupa, baik di dalam kehendak, pikiran kami, bahkan seluruh keberadaan kami. Kami boleh menyerupai Kristus. Kristus yang menyatakan diri kepada kami, menyatakan dalam keadaan segala kesempurnaan. Mungkin kami tidak bisa seperti Kristus, tetapi kami telah berjuang seperti yang Ia inginkan. Bila kami semua boleh menjadi seperti kehendak Allah. Tuhan berkati firman yang akan kami dengar. Berbicaralah kepada kami. Bila firman Tuhan ini boleh mengetengahkan apa yang menjadi isi hati Tuhan, ketujuan Tuhan kepada setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom sekali lagi bagi Bapak Ibu sekalian. Ya, hari ini saya bersyukur karena bisa kembali berada di tengah-tengah kita. Saya membawa kita membaca dua bagian dari firman Tuhan. Pertama itu 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 17. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 17 saya akan baca. Nanti kita loncat lagi nanti ke Ibrani 12 ayat 5 sampai 11. Kenapa harus dua teks? Karena dua teks ini sangat-sangat penting berbicara tentang tema kita sore hari ini. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 17 demikian firman Tuhan. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Yang kedua, Ibrani 12 ayat 5 sampai 11. Ibrani 12 ayat 5 sampai 11. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian Ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatihnya. Saudara-saudara, saya pertama kali mohon maafkan kami karena seharusnya minggu lalu tema kita adalah pengadilan Tuhan, penghakiman Tuhan kepada orang-orang percaya, gitu ya. Tapi sayang isinya itu adalah pengadilan terakhir. Ya mohon maaf. Jadi ini kebalik sebenarnya. Ya kami pendeta juga manusia gitu ya, bisa kebalik gitu ya. Sebenarnya tema minggu lalu itu adalah penghakiman Tuhan kepada orang-orang percaya. Tapi beliau menyampaikannya yaitu tema hari ini, yaitu pengadilan terakhir. Nah, saya anggap pengadilan terakhir sudah selesai. Itu sudah minggu lalu. Saya sangat penting merasa sangat penting untuk menyampaikan hari ini bicara tentang pengadilan terhadap atau atas orang percaya. Karena kita sudah merenungkan minggu kedua bagaimana pengadilan Tuhan terhadap orang tidak percaya. Lalu hari ini kita akan melihat bagaimana pengadilan Tuhan terhadap orang percaya.
Nah, saudara-saudara, ini luar biasa ya, bahwa kita perlu melihat ini lebih dalam gitu ya. Karena itu pertanyaannya begini, seperti apakah penghakiman Allah atas orang percaya? Ya. Dan apa yang membedakan penghakiman Allah atas orang percaya dengan orang tidak percaya? Wow, ini luar biasa saudara-saudara. Saudara, dari dua teks yang saya baca, saya mendapat 2 poin saja. Sebenarnya ada banyak poin, tapi saya cuma mau 2 poin saja. Yang pertama adalah, saudara-saudara, penghakiman Allah itu berlaku untuk kedua jenis manusia. Slide selanjutnya. Berlaku untuk kedua jenis manusia, yaitu orang yang tidak percaya dan orang yang tidak percaya, orang yang percaya. Jadi penghakiman Tuhan itu, saudara-saudara, itu berlaku untuk 2 golongan ini, baik untuk orang yang percaya maupun orang yang tidak percaya. Ya, dua-dua ini berlaku. Dari mana kita tahu? Kita baca dari 1 Petrus 1 ayat 17 tadi. Di situ mengatakan begini, menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Saudara, di situ ada satu kalimat yang menarik. Allah akan menghakimi manusia tanpa memandang muka. Apa artinya memandang muka, saudara-saudara? Apa maksudnya Tuhan akan menghakimi manusia tanpa memandang muka? Saudara, ini sederhana. Semua kita bisa tahu artinya. Bahwa Tuhan menghakimi manusia, mau dia perempuan, mau dia laki-laki, mau dia masih anak-anak maupun dia sudah dewasa, mau dia orang besar maupun orang kecil, mau dia pejabat kek, mau tidak pejabat kek, mau orang berpangkat maupun orang tidak berpangkat. Saudara, semua sama di mata Tuhan. Kalau penghakiman itu datang, Tuhan menghakimi tanpa memandang muka. Jelas kan? Tuhan tidak lihat mukanya cakep, ini jangan deh. Kalau ini mukanya jelek, udah hancurin aja gitu ya. Tuhan tidak begitu, saudara-saudara. Ya, mau kita orang status sosialnya tinggi, mau dia hidup di dalam kesusahan dan kemiskinan, di mata Tuhan sama. Dia akan menghakimi siapapun juga tanpa memandang muka. Luar biasa ya. Tuhan kita adil, luar biasa Bapak Ibu ya. Saudara, ada satu konsep yang sering menyesatkan manusia. Ada satu konsep yang sering menyesatkan kita. Ada satu ungkapan yang berkata begini. Memang ada di Alkitab, tetapi tidak sepenuhnya benar gitu ya, dibelokin gitu ya. Dikatakan begini, segala yang baik itu datangnya dari Tuhan, dan segala yang jelek itu datangnya dari setan. Waktu kita dengar ini, kalimat ini seolah-olah benar gitu ya. Segala yang baik datangnya dari Tuhan. Amin, betul, karena memang Dia sumber anugerah, sumber kasih karunia, sumber berkat, sumber segala sesuatu yang kita butuhkan, sumber pertolongan kita. Segala sesuatu yang baik datangnya dari Tuhan. Yes, betul, tapi itu separuh. Lalu semua yang jahat datangnya dari setan. Ini juga kayaknya benar gitu ya. Kenapa? Karena yang dari setan ini ya, setan suka merusak hidup orang, mengacaukan hidup orang dan sebagainya, betul ya. Tapi itu baru separuh. Segala yang benar, yang baik itu datang dari Tuhan, segala yang jahat itu dari setan. Itu baru separuh benar, tapi itu bisa menyesatkan. Sebab kenapa? Karena Tuhan yang sumber kebaikan juga punya hak mendatangkan kesulitan, penderitaan, dan kehancuran bagi manusia yang berdosa terhadap Dia. Lalu setan yang kelihatannya sumber segala kejahatan juga bisa mendatangkan kemuliaan. Dia bisa datangkan sukses bagi orang yang menyembah Dia. Dia bisa datangkan kemakmuran bagi orang-orang yang terikat dengan Dia. Bisa. Jadi kalau kita mengerti segala yang baik dari Tuhan, segala yang jahat, begitu jahat kita bilang ini di setan ini. Enggak, Tuhan juga punya hak mendatangkan kesulitan, penderitaan, kehancuran karena penghakiman Dia kepada kita. Lalu sebagian itu kita bilang enggak terima gitu. Enggak, semua yang baik doangnya deh yang saya terima deh Tuhan gitu. Enggak, Tuhan juga punya hak menghakimi. Kenapa? Karena
Allah kita itu bebas, Dia berdaulat, Dia berkuasa, Dia punya hak menghakimi siapapun juga yang tidak menuruti kehendak Dia. Jadi kita kalau memahami kalimat itu cuma segitu, kita pikir kita benar gitu ya. Sebenarnya itu salah. Nah, saya mau kasih tahu saudara, Allah kita yang bebas ini, Allah kita yang berdaulat dalam menghakimi, mengadili siapapun juga. Saudara-saudara, Dia tidak memandang muka. Tuhan kita tidak memandang muka. Beda ya dengan hukum di Indonesia ya, di negara kita. Ya, ada satu istilah yang sering dipakai politisi ketika berdebat di televisi. Mereka suka bilang gini, hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ngerti ya? Harusnya tajam ke bawah, ke atas juga tajam gitu mestinya. Tapi kenyataan hukum yang berlaku di Indonesia, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Banyak orang yang mengalami ketidakadilan hari ini justru enggan sekali melapor ke kepolisian. Kenapa? Kalau mereka lapor katanya justru mereka yang lapor yang jadi masalah. Sehingga banyak orang, ya udahlah daripada lapor nanti kita masalah lebih panjang, lebih berat lagi, udahlah. Jadi sehingga muncullah istilah ini, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, kenapa ada istilah tumpul ke atas? Hukum di negara kita kalau disebut sebagai tumpul ke atas, itu karena hukum kita memandang muka. Sekali lagi, itu karena hukum kita memandang muka. Ya, begitu mau menghukum orang curi singkong di kebun aja langsung ditangkap, diadili, nenek-nenek gitu ya, langsung masuk penjara. Hanya karena percekcokan dikit langsung ditangkap, masuk penjara. Tapi begitu pembesar-pembesar, pejabat-pejabat kita melanggar hukum, korupsi bermiliar-miliar, saudara-saudara, apa yang terjadi? Diputer-puter. Bahkan bisa dibalik. Yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Semua ini saudara-saudara ada dalam pembicaraan para pengamat dan sebagainya. Oke lah, tapi Tuhan kita tidak demikian. Hukum Tuhan tidak seperti itu. Penghakiman Tuhan tidak demikian. Penghakiman Tuhan tidak memandang muka. Kalau hari ini engkau melawan Tuhan, hari ini engkau memberontak terhadap Tuhan, maka Ia akan menghakimi kita tanpa memandang muka. Nah, saudara-saudara, yang perlu kita renungkan begini. Kalau Tuhan menghakimi manusia tanpa memandang muka, saudara-saudara, mestinya kita ini takut dan gentar. Betul tidak? Itu sebabnya di dalam ayat-ayat selanjutnya dikatakan kita mesti takut di hadapan Tuhan selama kita menumpang di dunia ini. Kita mestinya hidup takut dan gentar. Kita mesti hidup sebagai anak-anak yang taat kepada Tuhan. Kita mesti hidup sebagai orang yang kudus. Kita harus suci seperti Tuhan juga kudus. Kita harus hidup dengan rasa takut dan gentar itu. Saudara, ini implikasi yang pertama yang bagi kita. Kalau Tuhan menghakimi tanpa memandang muka, kita tidak boleh sembarangan menjalani hidup kita. Kita harus hidup betul-betul hati-hati. Kita mesti hidup sebagai anak-anak taat, sebagai orang-orang yang betul-betul setia pada Tuhan. Bahkan dikatakan kita mesti hidup kudus sama seperti Dia kudus. Dengan demikian, ketika penghakiman itu tiba, kita semua diluputkan oleh Tuhan. Amin. Ini yang pertama. Sekarang kita lihat yang kedua, saudara. Yang terakhir, poin yang terakhir. Penghakiman Allah untuk orang percaya adalah untuk follow up keselamatan. Betul ya? Sedangkan penghakiman Allah atas orang tidak percaya itu adalah kebinasaan. Saya ulangi sekali lagi. Penghakiman Allah untuk orang percaya itu adalah untuk follow up keselamatan orang percaya itu. Sedangkan penghakiman Allah atas orang tidak percaya itu adalah kebinasaan. Minggu kedua masih ingat khotbah saya. Minggu kedua bicara tentang penghakiman Allah terhadap orang yang tidak percaya, orang yang bukan umat pilihan Tuhan. Ya,
Kita sudah lihat di sana. Nanti akan saya singgung sedikit. Jadi kalau kita mempelajari Alkitab, saudara-saudara, maka kita akan menemukan bahwa penghakiman Allah atas orang percaya dengan orang tidak percaya itu berbeda. Itu berbeda sama sekali, ya. Tetapi secara prinsip Tuhan sama-sama mengadili, sama-sama dihakimi oleh Tuhan. Baik orang percaya maupun yang tidak percaya. Tetapi penghakiman Tuhan itu berbeda, ya. Penghakiman Allah atas orang percaya tadi bagian dari follow up keselamatan. Sedangkan penghakiman Allah terhadap orang tidak percaya itu kebinasaan. Jadi ini jelas ya, saudara-saudara. Misalnya kita lihat ya, penghakiman Allah atas orang yang tidak percaya pada zaman Nuh. Kita udah lihat minggu kedua, ya. Bagaimana Tuhan menghadirkan satu penghakiman yang sangat besar, yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah, dan hanya pernah terjadi satu kali itu seumur bumi ini, bahwa Tuhan pernah menghakimi orang tidak percaya di zaman Nuh. Dia datangkan air bah yang besar, melenyapkan semua orang kecuali Nuh dan keluarganya. Kita melihat bagaimana suatu kerusakan, kebinasaan yang sangat dahsyat yang Tuhan rencanakan dalam kehendak Dia, bahwa Nuh dan keluarganya saja yang mendapat anugerah Tuhan, diselamatkan, tapi semua yang lain dibinasakan. Di sini kita melihat bagaimana penghakiman Tuhan itu membinasakan orang tidak percaya. Kenapa? Apa yang menyebabkan? Di sana kita membaca bahwa Allah menemukan bahwa kejahatan manusia makin besar di bumi, dan kecenderungan hatinya hanya membuahkan kejahatan semata. Saudara, apa yang pernah terjadi di zaman Nuh hari ini masih ada? Masih ada. Orang semakin jahat dan semakin jahat. Yes, makin modern dunia kita, makin canggih dunia kita, maka dosa juga berkembang semakin cepat. Dengan segala dimensi dia terus juga berkembang, menjalar, saudara-saudara. Tapi hanya umat pilihan Dia yang mendapat anugerah yang tidak akan pernah dirusakkan oleh sistem dunia yang berdosa itu. Karena itu saudara, kita mesti hati-hati mendidik anak-anak kita. Hari ini saudara, saya mengajar anak remaja nggak mudah. Saya ngajar anak remaja waktu saya masih muda. Aduh, enak sekali. Hari ini mengajar anak muda yang sudah mengerti dunia teknologi dan sebagainya, susah sekali. Ya, susah sekali. Kita harus berdoa sungguh-sungguh untuk anak-anak kita, agar mereka betul bisa memahami firman Tuhan dan mereka bisa dituntun kepada kebenaran. Saudara-saudara, ini penting ya. Sekarang kita lihat yang kedua, saudara-saudara. Ya, yang kedua adalah penghakiman Tuhan pada saat Sodom dan Gomora. Kita sudah lihat ini, penghakiman terhadap orang tidak percaya. Dikatakan bahwa dosa Sodom dan Gomora sudah sangat berat. Ya, rupanya Tuhan itu menilai setiap kota pada zaman itu. Kan tidak hanya kota Sodom dan kota Gomora, banyak kota-kota yang lain yang juga kafir kok. Tapi kenapa dua kota ini justru menjadi perhatian Tuhan? Lalu Tuhan menilai bahwa dosa kedua kota ini sangat-sangat berat. Dan fakta yang kita temukan ketika Abraham berdialog dengan Tuhan, Tuhan, kalau ada 50 orang benar di kota Sodom dan Gomora, apakah engkau juga akan menghancurkannya? Oh, kalau ada 50 orang saya tidak akan menghancurkannya, kata Tuhan. Kalau ada 45, oh kalau ada 45 saya tidak akan membinasakannya. Oh kalau ada 30 Tuhan, kalau ada 30 orang benar saya juga tidak akan membinasakannya. Kalau 20, Tuhan bilang kalau ada 20 saya juga tidak akan membinasakannya. Lalu Abraham bilang, oke, ini pasti kena ini. Kalau ada 10 orang benar Tuhan, apakah engkau akan membinasakan dua kota ini? Tuhan bilang apa? Kalau ada 10, saya tidak akan membinasakan. Stop ya, jangan diskusi lagi. Udah itu Tuhan pergi. Betul saudara, dua kota yang besar ini, kurang lebih 500.000 orang
diperkirakan 2 kota itu. Tidak ada satu pun orang benar, dalam arti 10 orang benar, tidak ada. Yang ada cuma Lot dan keluarganya. Itu pun istrinya menjadi tiang garam, betul ya? Jadi yang lolos cuma Lot dengan 2 anaknya, perempuannya. Bahkan tunangan dari kedua anaknya pun gak ikut binasa, saudara-saudara. Di sini kita melihat bagaimana Tuhan membinasakan 2 kota ini karena dosa yang begitu besar. Dan kita melihat kebinasaan yang luar biasa. Oke, kita sudah lihat 2 contoh bagaimana Tuhan menghakimi orang yang tidak percaya. Sekarang kita melihat bagaimana Tuhan menghakimi orang yang percaya. Karena itu memang tema kita hari ini. Dikatakan bahwa Alkitab menyebutkan begini, bahwa Tuhan juga menghakimi orang pilihannya. Tuhan juga menghakimi umatnya. Nah, di dalam kalimat yang kita baca tadi ada banyak kalimat-kalimat yang menarik. Bahwa Tuhan menegur umatnya, Tuhan menghakimi, Tuhan mengadili, Tuhan menghajar umatnya. Menarik ya. Dan Tuhan memberi ganjaran kepada umatnya. Berarti ini sesuatu yang bagaimana? Ini suatu penghakiman, saudara-saudara. Saya bacakan sekali lagi ya. Ayat 5. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Tuhan juga memperingatkan kita. Setiap saat, setiap waktu Tuhan memperingatkan kita. Itu bagian dari penghakimannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya. Coba lihat, Tuhan menghajar, Tuhan menyesah orang-orang yang diakuinya sebagai anak. Berarti kalau orang-orang yang diakui sebagai anak siapa? Ini bicara tentang umat pilihan Tuhan. Ini bicara kita. Jadi Tuhan terus tiap hari bisa menghajar kita dong? Bisa. Tuhan menyesah umatnya setiap waktu. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Karena itu berbahagialah kalau kita dapat ganjaran dari Tuhan, peringatan dari Tuhan, ya apalagi penghakiman dari Tuhan. Itu berarti kita dianggap sebagai anak. Ya, luar biasa ya. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak. Kalau hidup kita baik-baik saja, enjoy saja, kita buat dosa enjoy saja, kita buat kejahatan di sana baik-baik saja. Oh, ini hati-hati, yang datang adalah kebinasaan. Tapi setiap kali kita melakukan sesuatu yang salah, Tuhan tegur kita, Tuhan hajar kita, Tuhan peringatkan kita. Apalagi Tuhan ganjaran kita, kasih ganjaran buat kita. Waduh, langsung kita sadar. Nah, saudara-saudara, itu berarti Dia menganggap kita sebagai anak. Nah, karena itu saudara-saudara, jadi kalau kita dihajar, diganjar, ditegur, diperingatkan, itu menunjukkan Tuhan masih menganggap kita ini anak Dia, anak-anak Allah, ya. Dan tidak ada anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Ayo, siapa di sini yang pernah jadi anak yang tidak pernah dihajar oleh ayah? Ya, waktu saya kecil saja saya dihajar oleh ayah saya. Ya, saya cerita sedikit ya. Kami anak 5 bersaudara, cuma 1 cewek, yang lain cowok semua. Ya, tahulah anak-anak cowok ketika masih usia-usia remaja, nakal-nakal gitu ya. Jadi papa saya selalu punya 2, kami bilang itu rotan, ya, rotan untuk pukul, mendisiplin anak-anaknya. Itu 1 rotan. Yang kedua, rotan kedua itu untuk memukul anjing-anjingnya. Kebetulan bapak saya pelihara anjing banyak, anjing yang berburu. Jadi kalau dikasih makan mereka suka berantem, lalu dipukul pakai. Nah, punyanya anjing itu gede. Rotan yang gede itu dibelah cuma jadi 2. Jadi besar. Oh, itu kalau dipukul berasanya luar biasa. Tapi untuk anak-anaknya dia belah jadi 4. Jadi kecil-kecil. Jadi kalau dipukul yang berasa itu pedasnya saja gitu ya. Satu kali kami melawan mama kami. Kami nggak mau dengar dia, lalu mama marah. Lalu kami takut sudah, karena dia bilang begini, oke, tunggu ya, tunggu papa kalian pulang ya, saya akan kasih tahu semua, biar papa didik kalian. Wah, kita ketakutan. Lalu muncul juga lah pikiran jahat kita. Kita lihat 2 rotan itu digantung di dinding. Wah, ini rotan anjing, ini rotannya
rotan untuk anak-anaknya. Lalu kami sembunyikanlah rotan untuk kami itu. Kita sembunyikan. Coba, nakalnya luar biasa. Waktu papa pulang, mama bilang, mereka begini. Wah, papa marah. Sudah, sini semua. Ya, sini. Saya pukul pakai rotan katanya. Waktu dia ke belakang, dia cari rotan kami, nggak ada. Mana ya rotannya? Wah, akhirnya dia ambil rotan anjing, saudara. Pukul pakai rotan anjing. Waduh, berasanya 2 kali. Nyesal kita sembunyiin yang kita punya gitu. Seandainya yang kita punya nggak terlalu parah gitu. Sampai kayak gitu gitu. Dan Amsal mengatakan, didiklah anakmu pakai rotan. Kita jangan seperti orang tua. Alkitabiah itu Alkitab sangat mengajarkan kita untuk mendidik anak, mendisiplin. Itu pakai rotan. Ya, dan itu Alkitabiah. Tapi tentu ada aturan memukul. Kita tidak seperti orang gila yang mau membunuh anak kita, kan begitu. Nah, kita manusia saja atau ayah manusia kita saja seperti itu. Allah juga mengajar kita sebagai umat kepunyaannya, saudara-saudara. Ya, tapi ini dalam rangka apa? Dalam rangka mendisiplin kita, memfollow up kita supaya kita sampai kepada keselamatan. Kalau Tuhan, katakanlah Tuhan melipat tangan, Dia tidak menghajar kita, Dia tidak mendidik kita, saudara, kita akan tersesat. Kita nggak mungkin sampai kepada keselamatan. Tapi begitu Tuhan selamatkan kita yang orang berdosa ini terus di follow up oleh Tuhan, dibimbing oleh Tuhan, didisiplin oleh Tuhan. Kalau engkau nakal di jalan ini, kalau engkau jahat di jalan ini, Tuhan menghajar kita supaya kita lurus lagi, supaya nggak sesat, supaya kita nggak belok, nggak menyimpang, supaya jalan kita lurus lagi sampai ke surga. Jadi semua penghakiman Tuhan, penghajaran Tuhan, teguran Tuhan, disiplin Tuhan, itu dalam rangka untuk membuat engkau sampai kepada keselamatan. Makanya keselamatan di dalam Kristus itu pasti. Kenapa? Karena Tuhan memfollow up kita sampai ke surga. Luar biasa. Lalu kalau kita bilang, Tuhan gak usah hajar saya deh, saya gak butuh deh, biarin saya jalan sendiri, gak akan bisa. Ya, dalam hidup ini ada begitu banyak jebakan. Saudara, di dalam Korintus, saya lupa persisnya, Tuhan menegur kita dengan 4 level yang bertingkat-tingkat. Saya sering mengatakan ini. Ketika engkau melakukan suatu kejahatan, satu dosa, Tuhan akan menegur engkau di level yang paling rendah. Yaitu yang pertama lewat hati nuranimu. Itu membuat engkau gak bisa tidur. Hati nuranimu terus mendakwa kamu, dosa kamu, dosa kamu. Akhirnya kita gelisah, gak bisa tidur. Akhirnya kalau kita akhirnya bertobat, percaya gitu ya, akhirnya kita memiliki damai sejahtera kembali. Ya. Tapi kalau kita nggak bertobat, kita keras kepala, kita mengeraskan hati, nggak mau bertobat juga, Tuhan akan naik tegurannya kedua, yang level lebih tinggi. Tuhan akan pakai orang lain menegur kita. Mungkin itu pendeta kita, mungkin itu orang tua kita, mungkin itu sahabat kita. Mereka akan tegur kita, kamu berdosa, kamu salah. Oh, akhirnya karena kita mungkin rasa bersalah, yang kita bilang, oke, saya bertobat, saya kembali kepada Tuhan. Puji Tuhan. Tapi kalau kita keras kepala juga, keraskan hati, tetap nggak mau bertobat, Tuhan naikkan lagi level ke level 3. Tuhan akan pakai penyakit, Tuhan pakai kecelakaan. Mungkin ketika engkau sudah patah tulang, baru engkau bertobat, Tuhan ampuni saya Tuhan. Aduh Tuhan, kita udah remuk sana sini, saudara-saudara. Banyak orang yang ngeraskan hati di level 1, level 2, level 3. Kebanyakan orang bertobatnya di level 3. Diizinkan Tuhan penyakit yang begitu berat. Akhirnya dengan pergumulan yang berat itu, dia sadar kembali, dia kembali kepada Tuhan. Kebanyakan orang bertobat pada level ketiga. Tapi ada satu fakta di dalam Korintus, saudara-saudara. Ternyata masih ada level 4. Kalau engkau keras kepala juga, kau tetap terus hidup dalam dosa itu, Tuhan akan melakukan seperti yang Rasul Paulus katakan. Kita bersatu hati, kita berdoa, kita serahkan dia kepada iblis, supaya binasa tubuhnya,
rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Wow, luar biasa. Ada orang yang keras kepala luar biasa, keras hati luar biasa. Tinggal 5 menit lagi dia mau mati, dia baru bertobat, saudara-saudara. Ya, saya pernah lihat itu beberapa kali dalam pelayanan kami. Sudah tinggal 5 menit, baru dia meninggal. Tapi 5 menit sebelum dia meninggal, dia bertobat. Binasa tubuhnya di dunia ini, tapi rohnya diselamatkan pada hari Tuhan, karena dia memang umat pilihan Tuhan. Luar biasa bukan? Saudara, jangan sampai kita di level yang atas deh. Kalau Tuhan tegur kita lewat hati nurani, lewat khotbah, lewat firman Tuhan, sudahlah, kita kembali kepada Tuhan. Itu follow up Tuhan, itu penghakiman Tuhan lewat firman-Nya, supaya kita hidup di dalam kekudusan Tuhan, supaya kita hidup dalam jalan Tuhan sampai Ia datang. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kau telah memberkati kami, menolong kami lewat kebenaran firman Tuhan. Hari ini kami boleh mendengar bagaimana penghakiman Tuhan, penghajaran Tuhan, teguran Tuhan, pengadilan Tuhan terhadap orang percaya. Kami tahu Tuhan, kami manusia lemah, seringkali tersesat, seringkali kami menyimpang, terjatuh ke dalam dosa yang sama. Tapi kami bersyukur, karena Engkau adalah Bapa yang selalu menghajar anak-anaknya. Ketika kami salah, Engkau menegur kami, Engkau memperingatkan kami, Engkau memberikan ganjaran-ganjaran yang membawa kami kepada jalan-Mu. Engkau memberikan kami hukuman-hukuman kecil yang membawa kami untuk pertobatan, sehingga kami boleh kembali kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Biarlah kami boleh hidup dengan penuh takut dan gentar di hadapan Tuhan. Sebab penghakiman-Mu, penghakiman yang tidak memandang muka. Tuhan Yesus memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.